akan membawa satu tema, yaitu mengatasi roh ketakutan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Good News Family, saat ini kita masih berjuang terus menghadapi di mana wabah virus corona yang belum berakhir, tetapi puji Tuhan saya melihat dari beberapa berita baiknya sudah banyak menurun penularan, bahkan yang sembuh semakin luar biasa. Dan itu adalah tidak terlepas dari doa-doa kita dan juga tidak terlepas dari kedisiplinan kita untuk menjaga kesehatan dan untuk terus melakukan hal-hal yang membangun kesehatan bagi tubuh kita, dan termasuk mengikuti protokol kesehatan dari anjuran pemerintah. Oleh karena itu, saudara kasih, yang paling hal yang kita takutkan saat ini adalah bukan hanya sekedar wabah COVID-19 yang kita hadapi, tetapi justru saya perhatikan banyak di kekristenan juga sudah berdampak kepada ketakutan yang mereka hadapi, itu lebih kepada melemahkan iman mereka, sehingga ketakutan itu membuat banyak keputusan ataupun kegiatan-kegiatan mereka tidak berani untuk menunjukkan iman yang mereka percayai di dalam Kristus yang membawa kemenangan, yang membawa kemerdekaan, yang membawa kedamaian, yang membawa berkat-berkat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, seperti saya katakan tadi, kita akan belajar mengatasi roh ketakutan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai ayat yang 11. Saudara kasih, perlu kita garis bawahi ayat yang 7 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 11 katakan, untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sebagai anak binaan, bisa juga dikatakan sebagai muridnya yang mau dimuridkan menjadi pelayan Tuhan seperti Rasul Paulus. Dia menekankan kepada Timotius bahwa harus memiliki keberanian, karena roh takut itu adalah bukan sebagai ciri khas sebagai orang Kristen ataupun sebagai pelayan. Karena Rasul Paulus sendiri sudah mengalami demikian, sehingga dia tidak perlu takut tentang penderitaan, tidak perlu dia takut tentang penganiayaan, tentang hal-hal yang mungkin bisa membuat kita merasa takut. Bahkan dikatakan karena untuk Injil dia lakukan itu, sehingga dia tetap menjadi pemberita, tetap menjadi rasul, dan sebagai guru. Karena memang kita sebagai orang Kristen, saudara kasih, ini ditujukan kepada kita orang percaya, di mana sering sekali kita waktu menerima Injil, menerima Kristus, ada banyak pengorbanan, ada banyak hal-hal yang kita lakukan, yang ada harga yang harus kita bayar. Karena kita tidak bisa pungkiri, ketakutan itu sendiri sudah terjadi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 15 dikatakan demikian. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kita tidak bisa pungkiri memang, sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, ketakutan adalah bagian integral dalam diri manusia yang hakiki sejak manusia sudah jatuh dalam dosa. Sehingga ketakutan itu akan terus menghantui manusia orang tersebut. Ketakutan itu akan terus mencoba untuk mempengaruhi dan mengintimidasi. Karena pada dasarnya manusia itu adalah udah jatuh dalam dosa. Nah, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengurniakan anaknya tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Nah, oleh karena kematian Kristuslah kita dimerdekakan, sehingga roh takut sudah kita kalahkan dalam Kristus.
Namun ketakutan di sini adalah bukan soal bagaimana status keadaan. Sering sekali kita melihat orang takut itu menurut pandangan kita karena statusnya, mungkin statusnya sebagai tidak berpotensi atau statusnya yang tidak profesional. Tetapi kalau kita lihat, takut di sini bukan mengacu kepada kesana, bukan juga tentang keadaan. Karena kalau kita lihat, takut di sini lebih kepada cara berpikir dan pola pikir yang salah. Coba kita perhatikan sebagai referensinya adalah seperti Daud. Bagaimana sejarah Daud? Status hanya seorang sebagai gembala di ladang, bukan seorang prajurit. Tetapi di saat pasukan Israel ketakutan kepada Goliat orang Filistin itu, Daud datang dengan keberanian dari Tuhan mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Padahal kalau kita lihat dari keberadaan, dari status Daud, dia bukan seorang prajurit. Dan dia juga bukan biasa berperang. Dia seorang gembala di ladang. Dia tidak masuk wajib militer. Tetapi kita lihat ada satu keberanian roh yang dari Tuhan memimpin dia. Sebaliknya bagaimana prajurit-prajurit orang Israel pada saat itu, mereka takut melihat. Karena Goliat adalah seorang yang besar dan seorang prajurit dan bisa dikatakan raksasa juga, memiliki keterampilan yang hebat dalam berperang. Nah, sehingga perlu saya katakan ini menunjukkan bahwa ketakutan itu tidak selalu, bahkan tidak bisa kita dasarkan dengan keadaan ataupun dengan status kita, tapi lebih kepada cara berpikir kita ataupun pola pikir kita yang salah. Oleh karena itu, pikiran kita yang harus kita lengkapi dengan cara berpikir yang benar. Persoalan yang sampai saat ini dihadapi kekristenan juga adalah ketakutan di dalam pikiran mereka. Saudara kasih dalam Tuhan, kadang kita tidak sadari, di saat ketakutan itu, justru kita tidak semakin dekat dengan Tuhan. Hati-hati saudara. Ketakutan itu akan dipakai iblis untuk mengintimidasi roh kita, sehingga roh kita untuk dekat dengan Tuhan tidak bisa melakukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu kita harus melihat pikiran kita. Apakah pikiran kita selama ini karena masa-masa saat ini ada seperti hal yang menakutkan, sehingga walaupun sudah ada kesempatan kita untuk bisa datang kepada Tuhan lewat persekutuan di dalam gereja, sudah mengikuti prosedur yang benar bagaimana tentang protokol kesehatan, tetapi kalau kita masih tetap punya alasan tidak bisa datang ke gereja karena ketakutan, itu berarti ada sesuatu yang tidak benar dalam pikiran kita. Ada sesuatu intimidasi roh dari kuasa kegelapan yang mencoba memanipulasi keadaan, memanipulasi kondisi saat ini, sehingga kita mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar. Saya katakan tidak wajar saudara. Karena di saat ketakutan kita justru membuat kita semakin jauh dari persekutuan, semakin jauh pendekatan kita dengan Tuhan. Itu harus kita benar-benar berani untuk menghadapinya, saudara kasih. Supaya kita bisa mengalahkan ketakutan itu, saudara. Jadi kita tidak perlu berpikiran hal-hal negatif yang belum tentu terjadi. Sehingga itu bisa melemahkan iman kita. Bisa melemahkan kekuatan yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang harus kita lihat, beberapa poin membangun pola pikir yang benar untuk mengatasi roh ketakutan. Yang pertama adalah yakin terhadap roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 demikian firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara kasih dalam Tuhan, membangun pola pikir yang benar, pertama yang harus kita pegang prinsip kita untuk melakukan hal-hal dalam membenahi cara berpikir kita adalah kita harus semakin mantap dan yakin terhadap status kita sebagai anak-anak Allah,
Roh Kristus sudah diberikan dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus, lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut oleh karena apapun yang sedang terjadi dalam lingkungan kita, di sekitar kita. Karena roh yang ada dalam Kristus, setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan kita menjadi anak-anak Allah, sesungguhnya otoritas Allah di dalam diri kita sudah ada. Sehingga kita harus berpikir bahwa kita bukan orang biasa yang dulu belum mengenal Kristus. Kita sekarang adalah anak-anak Allah yang punya roh yang luar biasa, bahkan mengalahkan segala penghulu-penghulu darah, kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dunia ini. Sehingga kita tidak perlu takut dengan segala apapun intimidasi dari roh ketakutan dalam hidup kita. Selanjutnya yang kedua adalah kita harus yakin dengan panggilan kita atas keselamatan kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai 10, demikian firman Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Yang kedua yang harus kita miliki keyakinan yang kuat untuk memperbaiki ataupun membangun pola pikir yang benar adalah kita harus yakin dan memegang teguh terhadap panggilan keselamatan kita di dalam Kristus. Karena kita adalah imamat razani. Kita adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan. Di mana dulu kita adalah orang di bawah hukum dosa, di bawah hukum perbudakan dosa, sehingga roh ketakutan menguasai hidup kita karena dulu kita belum mengenal Kristus. Tetapi yang menjadi hal yang berbeda adalah setelah kita sekarang di dalam Kristus, kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita sudah dipilih menjadi imamat yang rajani. Kita seharusnya adalah menjadi imam-imam yang membawa orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan, kepada Allah, lewat perbuatan-perbuatan Kristus dalam hidup kita. Sehingga justru kita harus membangun, kita menguatkan orang-orang di sekitar kita, supaya mereka yang saat ini sedang khawatir dan takut, sehingga mereka tidak berani melakukan apa yang benar, apa yang baik, maka kita akan datang pembawa kabar baik itu. Kita harus memotivasi mereka dengan kesaksian-kesaksian yang hidup, dengan pertolongan-pertolongan Tuhan, karena kitalah imam yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, saudara kasih, kita adalah yang dipilih oleh Tuhan. Kita harus yakinkan itu. Keselamatan dalam diri kita membuat kita yakin dan percaya, sehingga kita memiliki satu keberanian bahwa di dalam diri kita sudah mendapatkan otoritas Tuhan. Sehingga cara berpikir kita tidak seperti dahulu lagi, di mana kita takut dengan situasi, penderitaan, bahkan kematian sekalipun, ataupun kegagalan-kegagalan yang dunia perbincangkan. Masa depan harusnya kita melihat bahwa di dalam Tuhan pengharapan ada, dan masa depan tidak pernah hilang, karena itu adalah prinsip di dalam Kristus. Nah, di saat kita memegang teguh tentang panggilan hidup dalam keselamatan ini, maka kita akan bisa membawa berkat bagi orang sekeliling kita. Kita akan menjadi orang yang menolong mereka lewat cara berpikir kita, lewat tindakan kita, bukan justru membuat mereka semakin takut dan khawatir. Sehingga perkataan kita, tindakan-tindakan kita akan menguatkan orang-orang sekitar kita, bukan malah melemahkan mereka. Dan yang ketiga adalah kita yakin
terhadap penebusan Kristus di kayu salib dengan darah Kristus. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat celah. Saudara kasih, Good News Family yang kami kasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa penebusan di dalam diri kita bukan sebesar nilai perak dan emas, tetapi lebih daripada itu. Tapi penebusan kita oleh karena darah Kristus. Ada satu harga yang besar, ada satu nilai yang sangat luar biasa yang dunia tidak bisa tawarkan, yang dunia tidak bisa kasih, yaitu adalah darah Kristus. Oleh karena itu, ini adalah menjadi satu jaminan dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana ada sampai sekarang, boleh tetap beraktivitas, boleh tetap menikmati hidup. Itu karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan jaminan lewat darah Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, harusnya kita tidak pantas lagi untuk takut. Justru kita harus percaya bahwa segala jaminan itu masih berlaku sampai saat ini. Karena penebusan Kristus adalah dengan darah dan daging, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, saudara kasih dalam Tuhan. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menganggap remeh perjanjian penebusan oleh darah Kristus dalam hidup kita. Itu adalah harga yang mahal. Sehingga kita akan muncul menjadi seorang yang berani, bukan karena hebat kita, bukan karena perbuatan kita yang luar biasa, tetapi karena kasih karunia Allah dengan perjanjian darah Kristus yang sudah dinyatakan dalam hidup kita. Maka kita punya keberanian untuk menghadapi situasi-situasi saat ini. Sehingga kita berani tetap melakukan hal yang benar. Tetap berani berkata-kata yang baik, yang benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena inilah juga yang dipesankan Paulus kepada Timotius. Supaya di saat dia memberitakan Injil, walaupun ada penderitaan, walaupun ada tantangan hidup, walaupun ada banyak cobaan, dia tetap bisa memberitakan Injil itu dengan benar dan yakin, tanpa mengurangi semangat, tanpa rasa takut, tetapi ada satu roh keberanian. Sering sekali kita tidak menyadari kita sedang kompromi dengan ketakutan saat ini, sehingga kita tidak berani lagi menginjilkan, membawa kabar Injil tentang mujizat, tentang pertolongan, tentang damai sejahtera, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Karena saat ini menurut pandangan dunia, bahwa dunia sedang kacau balau, bahwa dunia sedang mengalami satu masalah yang berat, dan ini memunculkan banyak ketakutan dan kekhawatiran bagi seluruh umat manusia. Bahkan tidak sedikit orang-orang Kristen juga mengalami demikian. Oleh karena itu, disinilah tepat waktunya bahwa kita harus berpikir yang benar, memiliki pola pikir dan cara berpikir yang benar, karena kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Kita harus tetap percaya bahwa apa yang sudah diberikan menjadi harga yang mahal itu tidak boleh disia-siakan, tidak boleh dianggap remeh. Itu adalah perjanjian darah dengan penebusan Kristus atas hidup kita. Sehingga kita tidak lagi di bawah hukum dosa. Kita tidak lagi di bawah perbudakan dosa. Di dalam poin yang keempat, untuk membangun pola pikir yang benar, kita harus punya cara berpikir. Kemenangan yang kita capai bukan soal kuantitas ataupun bukan soal jumlah
orang yang banyak, tetapi lebih kepada kualitas yang memunculkan keberanian. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim bagaimana pengalaman Gideon. Hakim-Hakim pasal 7 ayat 2-7, demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Janganlah orang-orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang tidak akan bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lainnya rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lainnya dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bagaimana perjalanan Gideon waktu mereka mau menyerang Midian. Pada saat itu saudara, jumlah mereka dibandingkan Midian sangat jauh. Tetapi yang lebih lagi, sesuatu hal yang berbeda, justru Allah berfirman, harus diseleksi lagi. Dari 32 orang, tersisa menjadi 10.000. Karena harus pulang 22.000 ke tempat kediaman. Dan dari 10.000 orang, lalu diseleksi lagi menjadi 300 orang. Kalau orang berpikir, ini Tuhan kok tidak masuk akal. Kenapa Tuhan menunjukkan sesuatu hal yang tidak masuk akal? Orang punya berpikir baik secara militer dalam peperangan, selalu memiliki hukum perang. Jumlah yang lebih banyak pasti akan memegang kemenangan yang lebih besar daripada jumlah sedikit. Ini mengubah cara pikir di mana orang sedang berperang, sedang menghadapi satu masalah besar. Gideon mungkin buat dia ini sesuatu hal yang sangat berat dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya adalah dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, sering sekali kita untuk melakukan hal-hal besar, untuk melakukan sesuatu yang akan kita lakukan, kita sering sekali kompromi dengan mayoritas. Sering sekali kompromi dengan jumlah yang banyak. Walaupun itu tidak punya kualitas, walaupun itu orang-orang sembarangan, walaupun mungkin orang-orang itu tidak disiplin di dalam Tuhan, walaupun orang-orang itu memang orang-orang yang kacau, tapi kita cenderung melihat selalu mencari yang lebih banyak. Tetapi firman Tuhan katakan berbeda. Tuhan menseleksi. Bukan soal jumlah yang banyak, bukan soal mayoritas, bukan soal kuantitasnya, tetapi lebih kualitasnya, saudara. Nah, disinilah kita lihat. Kadang-kadang kita takut melakukan sesuatu, kita khawatir melakukan karena melihat mendukung kita tidak ada mungkin.
atau pendukung kita hanya sedikit daripada saingan kita. Mungkin ramai. Mungkin kita saat ini sedang melakukan satu usaha, lalu usaha kita mungkin dimulai dari perintisan, kelihatannya dukungan sangat sedikit. Bahkan kita lihat dalam modal yang sangat sedikit. Lalu kita lihat saingan-saingan yang lain, begitu banyak dukungan. Tetapi saya katakan, dekatlah dengan Tuhan. Seperti Gideon. Karena dia dekat dengan Tuhan, karena dia belajar taat kepada Tuhan, maka ketakutan yang selama ini menjadi momok dalam pikirannya, mengubah semuanya sistem kemiliteran di saat dia berperang. Karena apa? Karena jumlah bukanlah ukuran untuk mendapatkan kemenangan di dalam Tuhan, tetapi lebih kepada kualitas. Apa yang dimaksud dengan kualitas di sini? Kalau kita lihat, seleksi pertama adalah waktu dikasih kepada mereka satu tantangan, siapa yang takut dan gentar boleh pulang. Seleksi yang pertama. Lalu benar-benar banyak, 22.000 orang pulang. Sering sekali waktu kita ditantang, ayo siapa yang mau berkorban, mau melayani Tuhan dengan totalitas, mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, tetapi dengan tata cara, dengan disiplin yang benar dan sungguh-sungguh. Sering sekali banyak yang mengundurkan diri. Tetapi di saat dikatakan, ayo melayani Tuhan sesuka hati, tanpa perlu melakukan hal-hal yang benar berkehendak kepada Allah, mungkin akan banyak berkerumun orang. Tetapi waktu di saat dimulai diseleksi, dan seleksi yang kedua adalah dilihat dari sikap mereka waktu mereka cara meminum air. Dia lihat 300 orang lah yang lulus seleksi. Kualitas sering sekali kita temukan justru bukan waktu di dalam zona nyaman. Kualitas kita temukan justru bukan di saat waktu semuanya baik, waktu semuanya berjalan dengan lancar. Tetapi kualitas sering sekali muncul justru di saat ada tantangan, ada ujian, ada masalah, ada situasi yang sulit, penderitaan yang membuat kita harus tetap stabil di dalam kerohanian. Bagaimana saat ini hubungan kita dengan Tuhan? Apakah semakin lebih kuat, semakin dekat, semakin dahsyat karena melihat situasi wabah virus corona berbulan-bulan, bahkan sampai saat ini belum ada kepastian apakah virus corona akan berakhir dan musnah. Bagaimana? Apa yang sedang kita pikirkan? Apa yang sedang kita lakukan? Apakah kita mulai dingin? Apakah kita sudah mulai berkurang kepercayaan kita kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita semakin dekat kepada Tuhan? Kita semakin berani mengandalkan Tuhan. Kita semakin berani melakukan hal-hal yang radikal bersama dengan Tuhan. Kualitas ditentukan bukan soal banyak jumlah orang yang mendukung kita, orang yang memuji kita, orang yang menyenangkan kita. Tapi kualitas justru ditentukan adalah di saat tidak ada orang yang mendukung kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita, tetapi muncul satu pribadi yang kuat, memegang teguh firman Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Kristus, sehingga dia akan mengalami pembaharuan, mengalami pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Kristus. Seperti Ayub, walaupun dikatakan dia saleh, tapi dikatakan di akhir ceritanya, setelah dia mengalami masalah yang terus dalam hidupnya, dikatakan justru karena lewat penderitaan, justru karena lewat persoalan yang dihadapi, dia mengalami pertemuan itu dengan Tuhan secara pribadi. Bukan dari apa kata orang, bukan dari orang-orang yang mendukung dia selama ini karena dia kaya, karena dia orang yang sukses, karena dia orang yang berhasil. Tapi justru di saat dia merasakan tidak ada dukungan,
di saat dia harus belajar untuk mandiri, di saat dia harus berjuang sendiri, justru disitulah dia mengalami pengalaman sendiri dengan Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, poin keempat ini memang agak lebih dalam, karena berbicara tentang kualitas yang membuat kita mengatasi ketakutan dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang berjuang merintis sesuatu usaha, ataupun sedang menghadapi satu masalah yang belum terselesaikan. Jangan melihat dukungan, tapi lihatlah kepada Tuhan. Tapi pandanglah kepada Yesus. Di dalam Tuhan ada firman yang kuat, yang memberikan hikmat dan penghiburan, yang memberikan kita roh keberanian mengatasi segala persoalan. Maka kita akan diberikan roh yang luar biasa. Karena di saat kita bergantung kepada orang lain, manusia tidak ada yang sempurna. Suatu ketika mereka juga bisa mengecewakan kita. Suatu ketika mereka juga bisa berpaling dari kita. Suatu ketika mereka juga bisa meninggalkan kita. Tetapi Yesus, dia Allah yang setia. Dia Allah yang penuh kasih. Dia tidak pernah ingkar janji. Sampai saat ini, dia terus membuka tangan kepada setiap orang yang datang melekat dan dekat dengan dia. Bahkan yang merasa tidak ada dukungan, yang merasa sendiri, Tuhan bersedia menerima dia. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, biarlah kita jangan berpatokan kepada dukungan ataupun jumlah yang banyak supaya kita berani melakukan hal-hal benar. Tetapi dengan pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, harus membangun pola pikir yang benar dengan cara lewati dari seleksi kualitas itu. Sehingga saya percaya dan yakin, maka persoalan-persoalan yang kita hadapi akan membuat kita semakin dewasa, semakin kuat. Saudara kasih dalam Tuhan, saya juga mengalami hal demikian, saudara. Perjalanan hidup kekristenan tidak seperti yang kita bayangkan, mulus dan manis dan baik-baik saja. Tetapi di saat kita bersama dengan Tuhan, selalu ada kekuatan, selalu ada penghiburan, selalu ada sukacita, selalu ada damai sejahtera. Dan yang terakhir kita lihat adalah untuk membangun pola pikir yang benar, harus memiliki pikiran Kristus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kita bukan lagi manusia duniawi. Setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setelah kita menerima Yesus sebagai penebus atas hidup kita, kita adalah manusia rohani. Walaupun kita masih hidup secara lahir ini, masih hidup di tengah-tengah dunia yang fana, tetapi status kita bukan lagi manusia duniawi, tetapi kita adalah manusia rohani. Bedanya di mana, saudara? Kalau manusia duniawi, cara berpikir kita akan cenderung dibangun berdasarkan filosofi dari tata cara berpikir dunia. Tetapi kalau manusia rohani adalah segala sesuatu yang kita pikirkan dan filosofi yang membangun manusia kita berdasarkan firman Tuhan. Bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana kita mengampuni, bagaimana kita mengasihi. Di dalam manusia duniawi tidak ada kata mengampuni, tidak ada kata mengasihi. Kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Untung harus dibalas dengan untung. Itu adalah sifat-sifat manusia duniawi. Tetapi manusia rohani, di saat kita mungkin menghadapi satu masalah, kita harus rugi. Kita harus siap dengan hal itu. Kita harus bisa menerima itu.
tanpa harus membalas. Karena kita tahu balasan itu adalah hak Tuhan. Balasan itu ada hak Kristus. Karena saat kita menuntut balasan dari manusia, maka yang kita dapatkan hanya sebatas kemampuan-kemampuan dunia saja. Tetapi di saat kita melepaskan itu, menyerahkan itu kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, demikian juga dengan hal mengasihi. Cara berpikir orang dunia, kalau dia berbuat baik, baru saya berbuat baik. Itu sudah umum. Tapi kalau di cara berpikir manusia rohani, walaupun kadang-kadang waktu kita berbuat baik dan orang lain tersebut tidak membalas kebaikan, kita harus rela itu. Kita harus siap itu. Karena kita sudah dibangun di dalam dasar yang benar, yaitu di dalam Kristus. Jadi pikiran dan filosofi kita berdasarkan pengajaran dari Kristus. Mengasihi tanpa syarat. Kalau orang dunia tidak. Dia akan melihat kalau dia berbuat baik, baru saya akan melakukan kebaikan. Makanya kita lihat filosofi dunia banyak mengecewakan. Mereka tidak mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena manusia sesama manusia semuanya tidak ada yang sempurna. Mereka akan selalu saling menuntut. Mereka tidak akan pernah puas dengan keinginannya. Mereka tidak akan pernah puas dengan segala kemauannya. Makanya sering mereka bentrok, bermasalah dan bermasalah. Tetapi di dalam Kristus, manusia rohani dibangun karena kita memiliki pikiran Kristus. Walaupun kita mungkin dikecewakan orang, kita berani untuk mengampuni. Amin. Walaupun orang membuat kita sakit hati, kita berani untuk memaafkan, untuk mengampuni. Karena apa? Karena pikiran kita adalah pikiran Kristus yang dibangun di dasar firman Tuhan yang Maha Pengampun. Inilah cara kita untuk mengatasi ketakutan, sehingga kita tidak takut untuk berbuat baik. Karena di saat kita takut berbuat baik, itu cara berpikir oleh manusia duniawi. Kenapa mereka takut berbuat baik? Karena berpikir, ngapain saya berbuat baik, belum tentu dia akan balas. Akhirnya dia tidak bisa melakukan kebaikan. Karena dia hanya menuntut dengan balasan kebaikan. Tidak berani untuk berkata benar. Karena dia tahu bahwa belum tentu kebenaran yang saya ceritakan itu akan diterima orang itu. Bahkan itu akan bisa menjadi diserang balik. Saya akan dicemooh. Itu memang sesuatu harga yang harus kita hadapi. Jadi harus memiliki pikiran Kristus. Karena pikiran Kristuslah bisa mengatasi segala manusiawi kita ini. Karena manusiawi rohani kita sudah dibangun di atas Kristus. Oleh karena itu, mulai saat ini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah apa yang baik, apa yang benar, apa yang menyenangkan, apa yang manis, apa yang memuji, apa yang memuliakan Tuhan, dan menyenangkan Tuhan. Di saat kita memikirkan itu, maka persoalan-persoalan dunia akan teratasi. Karena di saat pikiran Allah menguasai kita, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala akal pikiran kita dan memelihara hati kita. Dan kita bisa melakukan segala perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah tanpa rasa takut. Karena rasa takut, roh takut bukan hal biasa, bukan hal sepele. Karena di balik itu ada dosa perbudakan di masa lalu yang mencoba mengintimidasi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus membangun pola pikir kita yang benar. Kita harus membangun cara berpikir yang benar. Kalau istilah bahasa yang familiar sekarang itu adalah harus mengubah mindset kita. Kalau selama ini kita
Apa yang dikatakan orang, apa yang dikatakan dunia tentang kekhawatiran, ketakutan, langsung kita terima, langsung kita ciut rohani kita. Nah sekarang kita harus mempengaruhi mereka. Karena pikiran kita sudah diperbaharui, dibangun di dalam Kristus. Karena saudara kasih dalam Tuhan, biarlah 5 poin yang membangun pola pikir, cara berpikir kita untuk mengatasi roh ketakutan dalam hidup kita, sehingga saat ini kita bisa menang menghadapi segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah hidup kita, dan kita dikuatkan. Shalom, salam sejahtera.